Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yocha Winda Fitri dari Ekonomi Syariah B akan membacakan atau menjelaskan beberapa materi dari Syarah Hadis Ekonomi. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Happy watching. Baiklah, dalam memenuhi ujian akhir semester Syarah Hadis Ekonomi, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari Syarah Hadis Ekonomi dengan dosen pengampu Dedi Afdal LCMA, di mana materi pertama adalah wakalah. Wakalah menurut bahasa adalah dapat diartikan sebagai pendelegasian, pemberian mandat, atau pemberian kuasa. Sedangkan menurut istilah, perjanjian antara seseorang yang memberikan kuasa dengan orang yang menerima kuasa untuk menjalankan suatu tugas tertentu atas nama pemberian kuasa. Sebagaimana hadis yang menjelaskan tentang wakalah ini, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, an Sulaiman bin Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Aba Rafi'in rajulan min ansor wa zawwajahu Maimunah binti Haris wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah ayyakhruja, yang artinya dari Sulaiman ibnu Yasar, sesungguhnya Rasulullah menyuruh atau mengutus Abu Rafiq dan seorang laki-laki dari kalangan Ansar untuk menikahi Maimunah binti Haris, dan sedangkan Rasulullah berada di Madinah sebelum keluar. Dari hadis tersebut dapat diambil bahwa wakalah itu diperbolehkan dalam Islam, dan dalam akad wakalah itu juga terdapat unsur tolong menolong, dan Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong agar mudah dalam melakukan aktivitasnya. Dan Islam juga akan mempermudah atau menghilangkan kesempitan dan memberikan jalan keluar kepada umatnya untuk dapat lebih mempermudah urusannya. Dan wakalah ini biasanya diberikan kepada orang yang dapat dipercayai. Selanjutnya materi kedua yaitu tentang ar-rohan atau gadai. Seperti yang kita ketahui, kata-kata gadai itu sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahkan ada yang dari kita ini sudah melakukan akad gadai tersebut. Jadi, gadai menurut bahasa dapat diartikan sebagai tetap, dan maksud dari tetap di sini adalah barang atau harta yang kita berikan kepada orang yang memberikan pinjaman tersebut akan tetap atau tidak akan berkurang, karena ini merupakan termasuk transaksi jual beli atau hutang piutang. Sedangkan menurut istilah, gadai adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan, dan barang tersebut dapat diambil atau dijual jika tatkala tidak dapat membayar hutang. Sebagaimana hadis Nabi menjelaskan tentang gadai ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam istaroto aman min Yahudi illa ajalin warahanahu min hadidin, yang artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli makanan kepada orang Yahudi tidak secara tunai, dan Rasulullah meninggalkan baju perangnya atau menggadaikan baju besinya. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa akad gadai ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi, dan akad ini juga di dalamnya juga terdapat unsur tolong menolong. Dan dari hadis tersebut dapat kita ambil pelajaran yang pertama, bahwa dalam Islam akad gadai ini diperbolehkan, dan akad gadai ini bukanlah suatu akad yang tercela. Yang kedua, dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa orang Islam boleh melakukan transaksi minjam-meminjam atau transaksi jual beli dengan orang non-muslim sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah pada zaman itu. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang al-qor. Secara bahasa, al-qor diartikan sebagai terpotong atau terputus. Sedangkan menurut istilah, al-qor adalah suatu transaksi pinjam-meminjam yang tidak ada syarat tambahan pada saat pengembalian. Hadis al-qor berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, an Anas bin Malik
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lailata usriya bi ala babil jannah maktuban wa sadaqatu bi asri amsalihha wa qardu wa samanati asara. Wa qultu ya Jibril ma balul qardi asadaqati qal li anna sa'il yas'alu wa indahu wal mustakridu la yastakridu illa min hajatin, yang artinya dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada saat malam aku diisyaratkan, aku melihat di atas pintu surga sedekah dikalikan dengan 10 kali lipat, sedangkan pinjam-meminjam dikalikan dengan 18 kali lipat. Dan aku pun bertanya, wahai Jibril, apakah keutamaan, apa penyebab memberi hutang lebih utama daripada sedekah? Dan Jibril pun menjawab, terkadang orang yang meminta-minta, mereka masih memiliki harta, sedangkan orang meminta pinjaman, ia tidak akan meminta pinjaman kecuali dia butuh. Dari hadis tersebut dapat dilihat bahwa transaksi hutang piutang itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Hutang piutang itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan syariatnya. Orang yang memberi hutang atau pinjaman kepada orang yang sangat lagi membutuhkan atau terdesak, itu pahalanya besar. Adapun pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut, yang pertama adalah jangan meminta imbalan jika terjadinya keterlambatan dalam membayar hutang. Yang kedua, dianjurkan untuk mencatat karena mencegah untuk terjadinya kekeliruan. Dan yang ketiga, berniat ikhlas dalam meminjamkan seseorang. Hanya itu video dari saya, banyak salah saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.